Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini dimana dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu malam Nabi Khidir dalam tidurnya beliau bermimpi mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya tersebut beliau diberikan perintah, wahai Khidir, apabila besok engkau bangun berjalan ke arah barat, lalu apabila engkau bertemu dengan sesuatu hal, maka bertemu dengan yang kedua tadi, maka sembunyikan dia. Besok hari Nabi Khidir bangun daripada tidurnya, dia teringat akan perintah ini, lalu beliau berjalan ke arah barat. Di saat beliau berjalan ke arah barat, yang pertama beliau temui adalah jabal, adalah bumi. Maka perintah yang didapatkan oleh Nabi Khidir adalah akalah makanlah. Maka dengan didapat Allah SWT, pada saat itu Nabi Khidir bingung, makan apa yang akan makan burung bisa kenal itu. Akhirnya Nabi Khidir pun berjalan mendekati burung karena ini perintah. Namanya perintah tidak bisa ditolak. Namanya perintah wajib dilakukan. Kalau sudah perintah, walaupun hawa yang berada, walaupun tidak masuk ke akal. Akhirnya Nabi Khidir dekati bukit, makin didekati bukit ini, ternyata bukit itu makin mengecil, makin didekati makin mengecil, tidak beliau dapat makan daripada bukit itu. Maka beliau bertanya, ya Rabbi, apa ini maksudnya? Kenapa aku disuruh makan gunung yang begitu besar? Ternyata aku dekati gunung itu mengecil. Maka Allah menjawab, wahai Khidir, itulah ghadab, itulah marah. Marah itu bisa datang kepada orang, dia sebesar gunung. Orang pendiam, bila saat apa aja dilakukannya. Begitu marah, mengerikan sekali. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang di bulan Ramadan itu suka marah-marah dan terusnya bisa mendapatkan pahala. Jadi karena ucapan dan kata orang-orang marah itu tidak terjadi. Yang kedua, Nabi Khidir bertemu lagi dengan hal yaitu penyihir dan kuat dari emas. Maka perintahnya sembunyikan. Maka Nabi Khidir pun menggali daripada tanah. Habis digali tanah tersebut, maka disembunyikan kendi. Tapi setelah beberapa langkah, kendi ini mencuat kembali keluar. Disembunyikan lagi, mencuat lagi ke atas tanah. Maka Nabi ini bertanya, ya Allah, apa maksud daripada ini? Maka Allah katakan, ya ini itulah amalan, itulah jannahnya. Nah, di dalam Rasulullah mengutip daripada kisah para tadi akan tentang bagaimana dia mulai, di mana masa Rasulullah mengambil qawman ayat qawman imanan wa ihtisaban ila Allah tetapkan menjadi orang siapa yang qawman menghidupkan daripada malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata ulama, untuk qawman ini menegakkan dan menghidupkan ini termasuk qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu tidak harus sholat, seperti yang kita jelaskan. Atau ulama ada 6 hal yang harus dilakukan. Pertama, orang berdoa, maka doa ini termasuk qiyamul lail. Yang kedua, yang sudah kita jelaskan, yang kedua adalah orang berzikir. Maka dari kita menjelaskan ada zikir-zikir yang diamalkan ringan tapi pahala besar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi malam kita beritahukan bahwa orang yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim pahalanya ringan di lisan, berat di timbangan amalnya.
dan dikasihi disayangi oleh Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah yang subhanallah. Pada pagi zikir yang mudah kita ucapkan tapi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang sedikit dilakukan besar amalannya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kemudian yang melakukan sedekah di bulan suci Ramadan, maka sedikit yang dia keluarkan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu besar. Maka karena itu zikir ini perlu ditambah. Yang ketiga adalah orang yang termasuk qiyamul lail adalah orang-orang yang suka beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa di bulan suci Ramadan kita perbanyak istighfar? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena di akhir-akhir Ramadan ini kita Rasulullah berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak dosa, kita tidak mampu menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu untuk menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya siksa itu kalau ditimpakan di dunia karena kesalahan kita, mungkin banyak hari ini orang yang tidak mampu hidup di dunia. Tapi kita khawatirkan lagi kalau seandainya siksa itu menimpa kita di akhirat. Apakah mampu kita menahan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada saat itu kita akan dibakar di akhirat Allah. Karena itu berbanyak kita harus beristighfar. Maka orang yang beristighfar di bulan suci Ramadan di malam bulan Ramadan termasuk amalan dia baik. Yang keempat adalah orang yang suka berwudu. Orang yang berwudu termasuk dia mulai. Walaupun mungkin dia tidak sempat untuk melakukan sholat, umpamanya waktu itu dari tarawih kemudian bangun malam anak pertama saja. Nah, pergi ke WC. Lalu kemudian sebelum dia kembali ke tidurnya, dia berwudu saja, maka termasuk dia melakukan dia mulai. Penting sekali wudu ini. Jangan sampai kita tidak berwudu apalagi pada saat akan melakukan itu. Yang keempat, yang kelima adalah orang-orang tilawatul Quran. Orang-orang yang suka baca Quran, maka termasuk menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang membaca 100 ayat di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar, 100 ayat yang dia baca, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat lalai. Maka kita malah bahagia kalau seandainya kita sholat tarawih ikut imam. Kenapa? Karena imam baca banyak-banyak sampai 23 rakaat itu 20 rakaat tarawih. Berapa ayat yang dibaca dari 100 ayat? Kalau kita kan baca sampai 100 ayat di rumah, 2 ayat takbir, 2 ayat ngantuk, kan begitu. Maka ini imam itu kalau bisa lebih bagus target daripada awal sampai akhir imam salam. Ini juga amalan-amalan kecil tapi amalannya besar. Dia ikut imam dari awal sampai akhir imam salam. Artinya salat terakhir daripada sholat yang dilakukan di sholat di masjid tersebut. Kalau dia 23 termasuk ini, dan 23 diikuti. Tidak ada 8 rakaat bilangan, separuh bilangan 8 rakaat. Berarti dia tidak selesai mengikuti imam sampai akhir. Maka tidak dapat pahala seperti mana dia melakukan amal semalam tersebut. Maka pahala orang ikut imam sampai selesai itu pahalanya dia dianggap ibadah oleh Allah satu malam tersebut. Ini yang diperhatikan. Makanya ikuti. Kalau dia sholat yang di tempat yang 8 rakaat, 11 rakaat sampai dia kerjakan 11 rakaat. Kalau dia ikut 20 dia ikuti sampai 20. Ini yang kedua. Maka tilawatul Quran luar biasa. Di mana dalam Allah Subhanahu wa taala kehebatan Al-Qur'an. Tidak. Maka satu ketiga Al-Qur'an itu terbuat dari kertas. Sama koran, majalah, tisu itu terbuat dari kertas. Tapi bedanya kalau kertas, koran, tisu terjejer di jalan, berarti tidak tukar sapunya. Kalau satu kertasnya orang-orang bersilakan disapu dah. Berarti dia tidak masukkan ke serong, masukkan ke kosong. Tapi pada saat kertas yang sama tapi tertuliskan Al-Quran, tertuliskan huruf-huruf Al-Quran, tidak tersapu badannya. Paling artinya ada warnanya buah. Pada sama-sama kertas, Allah SWT tinggikan derajat Al-Quran. Tidak berani tukar sapu yang dari sembilan kan akuntannya melihat huruf Quran.
ambilnya di tempatnya bagus, masukkan ke kantongnya. Ini kehebatan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Setiap yang berkenaan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Malaikat Jibril di saat membawa Al-Quran disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, menjadi pemimpin malaikat. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya, kita umatnya menjadi kuntum khairul ummah. Kita kapan lagi meletakkan Al-Quran, mengucapkan di lisan kita. Dan itulah mudah-mudahan Allah SWT dengan bulan suci Ramadan bukan waktu kita meninggalkan Al-Quran, tapi Ramadan adalah waktu kita harus membolak-balik Al-Quran dengan bacaan. Yang dinilai di Ramadan ini bukan kualitasnya, tapi kualitas banyaknya bacaan daripada Al-Quran yang kita baca. Yang terakhir yang keenam adalah sholat itu sendiri yang benar. Saya coba dalam Allah SWT mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau sekarang kita kekuatan untuk mengamalkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.